Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1261. Halo, Tuan Reinhardt. Saya Sasha Larson dari Universitas Mordu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Sasha tersenyum cerah sambil mengulurkan tangannya yang putih bersih. Rai tidak mengulurkan tangannya sebagai balasan. Dia mengerutkan kening sambil bertanya. Nona Yvonne Xavier, sampah seperti ini melakukan segala dayanya hanya untuk bertemu Prince York. Bagaimana kamu bisa begitu acuh tak acuh tentang masalah ini? Apa hak kotoran seperti ini bertemu Prince York, dengan tubuh yang busuk sampai ke inti dan tidur dengan entah berapa banyak pria? Katakan padanya untuk pergi dari sini sekarang juga. Rai melambaikan tangannya setelah pidatonya, memberi isyarat pada Sasha untuk pergi. Sasha membeku tak percaya, jelas tertulis di seluruh wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini setelah hidup di dunia ini selama bertahun-tahun. Tidak hanya pria ini tidak memandang penampilannya, dia bahkan menyebutnya kotor. Tapi ini normal. Dengan kecantikan dan koneksi Sasha, tidak mungkin dia bisa mendekati lingkaran sosial atas yang sebenarnya. Ini karena orang-orang di sana tidak akan pernah menerimanya. Akan baik-baik saja jika mereka mempermainkannya di belakang layar. Jika mereka membawanya pulang atau mengetahuinya di pertemuan umum, mereka mungkin hanya menjadi lelucon di kalangan sosial atas. Sasha sama sekali tidak mengerti fakta ini. Saat dia menggunakan penampilannya untuk mendapatkan keuntungan, lingkaran sosial atas yang dia junjung tinggi telah menutup pintunya untuknya. Setelah beberapa saat membeku, dia kemudian kembali sadar dan bertanya. Tuan Rai, Nona Xavier, apa yang kalian maksud dengan itu? Bukankah kita sudah sepakat tadi malam untuk mengizinkanku bertemu Prince York hari ini? Apa hak seorang wakil CEO untuk memaksaku pergi? Apakah kamu tidak lupa bahwa Mandy Zimmer merekomendasikanku untuk datang ke sini? Jika aku tidak dapat melihat Prince York hari ini, aku khawatir kalian berdua penerima upah mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya nanti. Secara alami, tidak ada lagi yang saling menghormati. Sasha telah mengabaikan segalanya saat ini. Rai tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-katanya. Setelah menilai Sasha, dia kemudian dengan dingin menjawab. Orang-orang yang berani mengancam anak buah Prince York bahkan belum lahir. Aku memperingatkanmu di sini, sebaiknya berikan dirimu rencana cadangan apapun yang kau coba lakukan. Jika tidak, kau mungkin berakhir lebih buruk. Kirim dia keluar. Beberapa pengawal tinggi dan kuat segera masuk saat Rai memberi isyarat. Sasha kemudian dikeluarkan dari Sky Corporation. Sasha tidak akan berani mengatakan hal buruk tentang perusahaan. Tapi tepat ketika dia pergi, hatinya dipenuhi dengan kekesalan. Apakah kau mempermainkanku sekarang, Mandy? Kau melakukan ini dengan sengaja, bukan? Aku akan membuatmu belajar apa artinya menjadi sengsara. Sasha memberikan beberapa panggilan telepon segera setelah itu. Dia mengatur agar beberapa media dari Backwood melaporkan segala sesuatu tentang Harvey York kali ini. Segera, Harvey menjadi raja pria simpanan di Backwood. Dan Mandy telah berubah menjadi wanita yang kotor. Simon Zimmer dan Lillian Yates bahkan tidak berani melangkah keluar rumah mereka. Karena semua foto mereka bocor, mereka akan diadili kemanapun mereka pergi. Orang-orang yang sangat bangga dengan reputasi mereka seperti mereka akan merasa lebih buruk dihakimi daripada hanya membunuh mereka. Pada saat yang sama, Harvey berada di pusat pameran Backwood. Konsultan York, setelah iklan kita, sekitar 200 perusahaan internasional berskala besar mendaftar ke forum investasi dan keterlibatan bisnis kita. Bahkan ada perusahaan atas nama 10 keluarga teratas negara H. Nama beberapa grup keuangan terkenal di luar negeri juga ada di sini. Manajer itu bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk berkembang bagi Backwood. Ini bisa memecahkan banyak masalah pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat. Bab 1262.
Harvey York melihat daftar nama. Ada 3 dari 10 keluarga teratas di negara H yang mendaftar. Mereka masing-masing adalah keluarga John dari Golden Sands di tempat ke-7. Keluarga Jin dari Mordu berada di urutan ke-9. Keluarga Xavier dari Wolsing berada di urutan ke-10. Selain itu, sejumlah besar perusahaan besar dan perusahaan besar telah mendaftar juga. Selain itu, beberapa karakter hebat dari luar negeri, seperti Morgan Financial Group, membuat comeback yang kuat. Tetapi orang-orang itu membawa visa bisnis kali ini. Berdasarkan informasi yang disampaikan, sepertinya mereka siap untuk melakukan bisnis yang sebenarnya. Setelah melihat informasinya, Harvey memutuskan untuk tidak membatalkan nama-nama karakter hebat luar negeri itu. Lagi pula, jika orang-orang itu berinvestasi di Bakwood, dia akan dengan senang hati menyambut mereka. Tentu saja, jika mereka datang untuk membuat keributan, Harvey dapat dengan mudah mengirim mereka ke kematian mereka. Ketika Harvey sedang istirahat sejenak, seorang anggota staf bergegas mendekat dan bertanya. Konsultan York, perwakilan dari Universitas Mordu, ada di sini. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Anda sebelumnya dan berbicara dengan Anda tentang proyek penelitian. Apa yang Anda katakan? Harvey kemudian menjawab dengan dingin. Perwakilan itu bernama Sasha Larson kan? Hah? Bagaimana Anda tahu? Anggota staf telah mendapatkan nomor telepon Sasha dan merasakannya baru-baru ini. Itu sebabnya dia sangat perhatian. Dia masih menunggu Harvey setuju sehingga dia bisa meminta lebih banyak keuntungan dari Sasha. Tapi masalahnya adalah sikap Harvey sama sekali tidak jelas saat ini. Anggota staf sedikit terganggu. Pada saat ini, anggota staf lain bergegas dan bertanya. Konsultan York, perwakilan Universitas Bakwood, ada di sini juga untuk membicarakan proyek penelitian. Perwakilan dari Universitas Southlight juga ada di sini. Secara alami, semua perwakilan itu belajar untuk patuh setelah ditinggalkan dalam cuaca dingin tadi malam. Masing-masing dari mereka siap untuk datang sendiri. Ternyata semua orang terlalu pintar untuk kebaikan mereka. Itulah mengapa mereka semua bertemu satu sama lain di sini dengan Harvey. Harvey memikirkannya dan menjawab. Aku tahu betul kemampuan Universitas Southlight dan Universitas Bakwood. Beritahu perwakilan mereka untuk mengikuti prosedur. Aku akan memastikan untuk memprioritaskan mereka semampuku. Adapun perwakilan dari Universitas Mordu, Sasha Larson, kita akan membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Segera setelah itu, anggota staf telah menyebarkan berita, tetapi mereka tahu betul apa yang dimaksud Harvey. Setelah mendapatkan berita di luar, Sasha menunjukkan ekspresi menawan dan lembut. Konsultan York pasti bermaksud bahwa hanya aku yang berhak menunggunya di sini kan? Itu berarti bahwa saya memiliki hak istimewa untuk bertemu konsultan York sendirian sebelum forum investasi dan keterlibatan. Sasha merasa rendah hati saat ini. Dia mengerti situasinya. Konsultan York harus melihat penampilannya yang cantik. Jika tidak, mengapa dia mengatur pertemuan dengannya pada saat yang penting sebelum dimulainya forum investasi dan keterlibatan? Dia pasti berpikir untuk melakukan latihan awal dengannya. Tanpa pikir panjang, wanita berkulit tebal, Sasha, wajahnya memerah semerah apel. Dia menepuk dadanya dan berkata pada saat itu. Permisi, tolong beritahu konsultan York bahwa saya akan menerima persyaratan apapun yang dia miliki, tidak peduli seberapa kerasnya itu. Saya tidak akan mengecewakannya. Sasha benar-benar mempesona anggota staf. Dia pusing ketika dia pergi untuk menyampaikan pesan pada saat ini. Adapun apakah Harvey menyiratkan sesuatu yang lain, anggota staf itu sendiri tidak terlalu yakin. Tapi menurut pemahaman Sasha, dia seharusnya bertemu dengan konsultan York keesokan paginya. Setelah mendapatkan berita itu, Sasha pergi dengan penuh kegembiraan. Dia perlu melaporkan berita itu kepada petinggi Universitas Mordu, bersama dengan mempersiapkan dirinya untuk terlihat lebih mempesona. Bab 1263. Di Bakwood Hotel. Sasha Larson telah memanggil sebagian besar pemuja saat ini.
Mereka semua berkumpul untuk menyusun strategi bagaimana mereka bisa memperoleh proyek penelitian sebelumnya pada hari berikutnya. Konsultan York sudah setuju untuk bertemu. Sasha pasti akan diberi kesempatan. Dengan caranya melakukan sesuatu, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Oh, Sasha, kamu sangat mampu. Banyak orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu konsultan York sebelumnya. Tapi aku tidak berpikir bahwa dia akan memilih untuk bertemu denganmu sendirian. Katakan padaku, apakah konsultan York merindukan kecantikan Sasha? Jika demikian, kita semua harus pergi ke sana untuk melindunginya. Para pemuja dipenuhi dengan kebenaran seolah-olah mereka akan memukuli siapa saja yang mencoba untuk bergerak pada Sasha. Hati Sasha dipenuhi dengan kebanggaan setelah mendengar kata-kata orang-orang itu. Dia menunjukkan senyum rendah hati. Kalian semua, berhenti menyemburkan omong kosong. Konsultan York adalah karakter yang menonjol. Bagaimana mungkin dia bisa mengagumi seorang wanita muda dari keluarga sederhana seperti aku? Aku pikir dia pasti tertarik dengan pusat akademik dan penelitian Universitas Mordu. Kali ini, aku akan memperjuangkan Universitas Mordu untuk mendapatkan proyek penelitian terbaik yang ada. Orang-orang di sekitar Sasha menunjukkan kekaguman padanya setelah mendengar kata-katanya. Di mata para pemuja itu, Sasha tidak hanya murah hati dan cantik, yang terpenting adalah dia mampu. Dia selalu bisa mengubah situasi yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Itu adalah pertunjukan kekuatan di mata orang-orang dari luar yang melihat ke dalam. Sementara Sasha rendah hati di luar, hatinya sudah meledak dengan kegembiraan di dalam. Jika dia mendapatkan proyek penelitian, dia akan dipromosikan menjadi kepala penerimaan. Mungkin dia bahkan bisa naik pangkat secara instan dan menjadi satu-satunya wakil dekan wanita. Tanpa berpikir dua kali, Sasha hampir tidak bisa menahan tawanya. Dan setelah petinggi di universitas mendapat kabar bahwa Sasha akan bertemu konsultan York sebelumnya, bahkan wakil dekan, Percy Williams, segera meneleponnya. Sasha, kamu harus memberikan yang terbaik kali ini. Jika kamu bisa mendapatkan proyeknya, aku akan merekomendasikan promosimu sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Sasha merasa hatinya dipenuhi madu setelah mendengar kata-kata itu dari ayah baptisnya. Percy kemudian melanjutkan pidatonya. Sasha, kudengar konsultan York masih lajang. Jika kamu bisa mendapatkan kesempatan ini, kamu bahkan mungkin bisa menikah dengan keluarga kaya. Percy tahu bahwa Sasha tidak akan pernah bisa menikah dengan keluarga kaya dengan cara dia menangani hal-hal di Mordu. Tapi tak seorang pun dari baku tahu tentang latar belakangnya, jadi orang mungkin punya kesempatan untuk ditipu olehnya. Setelah mendengar kata-kata ayah baptisnya, Sasha langsung merasa gelisah saat ini. Dia hanya ingin mendapatkan proyek dengan kecantikannya. Kemudian, dia berpikir bahwa dia harus berpikir sedikit jauh ke depan. Menjadi istri konsultan York sepertinya cukup bagus juga. Jika demikian, dia tidak perlu tidur di ranjang pria yang lebih tua. Dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi wanita bangsawan. Ayah baptis, apa yang kamu coba katakan? Jika kamu mau, mengapa kamu tidak datang untuk membantuku dan menarik talinya sendiri? Sasha menyeringai saat dia mengusulkan rencana itu kepada Percy. Percy membeku di seberang telepon, lalu tersenyum setelah beberapa saat. Baiklah kalau begitu, aku adalah teman sekelas lama dengan Komandan Pertama Sistem Pendidikan Bakut, Tim Zepeda. Karena kamu memiliki banyak ambisi, aku akan pergi ke sana malam ini. Aku akan ikut denganmu untuk menemui konsultan York sendiri dan membantumu menyelesaikan pernikahan. Sebenarnya, Percy sudah ingin melepaskan Sasha dan mendapatkan putri baptis baru. Pada saat ini, dia tidak bisa meminta kesempatan yang lebih baik untuk menerima tawaran seperti ini. Bab 1264. Benar, Sasha, ada juga sesuatu yang bagus yang belum kukatakan padamu. Aku mendengar bahwa karena Harvey York, Regency Enterprise membuat banyak orang mengembalikan properti yang mereka beli. Bahkan ada masalah arus kas saat kita berbicara.
Semua petinggi di Regency Enterprise memiliki pendapat yang kuat sekarang, mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja lagi jika Mandy tidak mengusir Harvey dan berbicara dengan jelas tentang dia dan orang-orang yang bekerja untuk perusahaan. Mungkin Regency Enterprise akan memiliki kesempatan untuk dicatat dalam sejarah sebagai perusahaan pertama yang bangkrut karena menantu yang menumpang. Tepat pada saat ini, salah satu antek Sasha melaporkan perselingkuhan lain. Satu berkat demi satu, begitu. Sasha merasa senang. Dia berpikir bahwa ada baiknya datang ke Bakwood kali ini. Pertama, dia mungkin akan menikah dengan keluarga kaya jika dia bisa bertemu dengan konsultan York. Selain itu, tidak mungkin lebih baik jika dia bisa berurusan dengan Harvey sampai dia terpaksa bunuh diri. Oh, Harvey. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kau tidak boleh menyinggung seseorang yang kau tidak mampu melakukannya. Karena orang seperti ini selalu bisa mengakhiri hidupmu sesuka mereka. Tatapan Sasha dipenuhi dengan niat yang lucu namun membunuh. Sasha, aku yakin kamu bisa membunuhnya hanya dengan tepukan tanganmu. Beraninya dia masih mencoba untuk bergerak padamu. Dia mencari kematiannya. Kata pesuruh itu sambil tersenyum. Telepon Sasha berdering pada saat ini. Setelah melihat nama di telepon, dia hampir tanpa sadar berdiri dan kemudian memberi isyarat kepada yang lain untuk pergi. Ketika ruangan itu kosong, Sasha kemudian dengan malu-malu menjawab panggilan telepon itu. Tuan Todd, apakah Anda merindukan saya? Sasha berselingkuh kembali di Mordu dengan Todd Jin dari keluarga Jin, tetapi bagaimana mungkin karakter besar seperti dia mungkin memiliki kupu-kupu sosial seperti Sasha di dalam hatinya. Sudah cukup baik bermain-main dengannya beberapa kali dan memberinya uang. Sasha masih sedikit bersemangat setelah mendapat telepon dari Todd yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bagaimanapun, dia tahu betul apa yang diwakili keluarga Jin. Todd sama sekali tidak sopan di seberang telepon. Dia menjawab dengan dingin. Apakah kamu pernah ke Bakwood baru-baru ini? Ya. Apakah Anda juga ikut, Tuan Todd? Sasha mulai ragu ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Di satu sisi, ada konsultan York yang muda dan berbakat. Di sisi lain, ada Todd Jin dari keluarga kelas atas. Bagaimana mungkin dia bisa memilih di antara keduanya? Todd tidak peduli apa yang ada di benak Sasha. Dia kemudian dengan tenang berkata, "Aku mendengar bahwa kamu akan melawan Harvey dan Mandy Zimmer." Jantung Sasha berdetak kencang setelah mendengar kata-katanya. Apakah Anda mengenal mereka berdua, Tuan Todd? Hatinya dipenuhi dengan kewaspadaan pada saat ini. Jika Todd membela keduanya, Sasha tidak akan mampu menghadapi mereka. Ini karena dia tidak mampu menyinggung keluarga Jin Mordu. Todd kemudian dengan dingin menjawab. Tidak, pria ini, Harvey York, benar-benar melumpuhkan saudaraku, Grey Jin. Jika aku tidak takut pada pria yang mendukungnya, Prince York dari Sky Corporation, aku pasti sudah membunuhnya sekarang. Sekarang, kamu melakukannya dengan baik. Jika kamu bisa memaksa Harvey dan Mandy keluar dari Bakwood, aku akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Sasha memutar matanya dan menunjukkan ekspresi menawan dan lembut di wajahnya. Tuan Todd, bukan tidak mungkin untuk memaksa mereka keluar dari Bakwood, Anda tahu, saya punya rencana bagus yang bisa Anda coba. Katakan padaku. Todd tahu bahwa Sasha adalah sirene yang benar-benar jahat dengan kemampuan untuk merancang ide-ide yang paling jahat. Anda bisa mencoba dan membantu Mandy membuat film. Sasha menunjukkan ekspresi jahat di wajahnya. Bab 1265. Pada hari berikutnya, pusat pameran Bakwood sedang bersiap-siap untuk forum tersebut. Sudah ada lebih dari 1.000 bisnis yang mendaftar untuk menghadiri forum tersebut. Aman untuk mengatakan bahwa ini akan menjadi salah satu forum investasi dan keterlibatan bisnis terbesar yang pernah diadakan di negara besar H. Sasha Larson dan rekan kerjanya telah tiba di pusat pameran pagi-pagi sekali. Sasha, aku sudah di Bakwood. Aku akan menemui konsultan York dengan tim Zepeda dari Bakwood Education System. Kamu harus mengambil kesempatan. Selain pria itu, kamu harus mendapatkan proyek penelitian juga. Wakil Dekan Universitas Mordu,
ayah baptis Sasha, Percy Williams, meneleponnya. Yakinlah, ayah baptis. Aku akan menyelesaikan misimu. Tidak ada pria di dunia yang tidak bisa aku dapatkan. Sasha dengan gembira membuatnya terlihat lebih cantik saat ini. Dia selalu percaya diri dengan kecantikannya. Para pemujanya juga menunjukkan kekaguman pada saat ini. Sasha, kamu sangat cakap. Bagaimana kamu melakukannya? Ya, aku mendengar bahwa konsultan York memiliki temperamen yang sangat besar. Tidak ada yang bisa mendekatinya, dan juga tidak ada yang tahu identitas aslinya. Aku mendengar bahwa konsultan York masih lajang. Mungkin dia mencoba mendekatimu, Sasha. Sasha merasa bangga setelah mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia tetap rendah hati di luar. Dia diam-diam menunggu sambil penuh dengan kegembiraan pada saat ini. Pada saat yang sama, di belakang panggung pusat pameran, seseorang berjalan di belakang Harvey York, yang sedang melihat tata letak venue. Itu adalah komando pertama sistem pendidikan Bakwood, tim Zepeda. Tim berkata dengan hormat. Konsultan York, wakil dekan Universitas Mordu, Profesor Percy Williams, ada di sini. Dia bilang dia ingin bertemu dan melapor padamu tentang beberapa hal. Harvey menjawab dengan tenang. Dia dari Universitas Mordu. Biarkan dia masuk. Setelah beberapa saat, seorang pria botak masuk sambil mencoba mengatur napas. Matanya berbinar setelah melihat Harvey, lalu bergegas mendekat dan membungkuk hormat. Anda pasti konsultan York yang terhormat. Saya wakil dekan Universitas Mordu, Percy Williams. Saya bertanggung jawab atas semua proyek penelitian terkait universitas. Harvey meliriknya dan dengan tenang menjawab. Bukankah perwakilan dari universitasmu Sasha Larson? Mata Percy berbinar. Dia merasa ada kesempatan. Dia kemudian menjawab dengan hormat. Konsultan York, tapi Sasha seorang wanita muda, dia tidak masuk akal. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda setuju untuk bertemu dengan kami kemarin. Itu sebabnya saya datang ke sini hari ini untuk berterima kasih atas kesempatannya. Jika Anda tidak keberatan, saya akan memanggilnya, dan kita bisa mengobrol. Harvey tersenyum tipis. Tentu, mari kita mengobrol. Segera, Percy, yang diam-diam dalam kegembiraan, buru-buru membuat panggilan telepon. Beberapa saat kemudian, beberapa anggota staf mengantar Sasha masuk. Karena pekerjaan Sasha, dia juga bertemu cukup banyak karakter besar. Namun, dia masih sedikit gugup hari itu. Ini karena konsultan York mungkin adalah pangeran tampan yang dia bayangkan. Tetapi dia bahkan tidak memiliki firasat orang seperti apa konsultan York itu. Meskipun ayah baptisnya ada di sana untuk meredakan ketegangan, dia masih merasa seperti dia tidak memiliki kepercayaan apapun untuk bertemu dengan konsultan York. Pada saat itu, Sasha memiringkan kepalanya sambil menunjukkan senyum rendah hati, bersiap untuk menyambutnya. Dia membeku pada saat berikutnya. Anggota staf di sampingnya juga tercengang. Ini karena mereka semua melihat wajah yang familiar. Itu Harvey York sendiri. Sasha mengambil beberapa langkah ke depan tanpa memperhatikan etiket hanya untuk melihat lebih dekat. Dia tampak bingung. Itu Harvey. Dia berdiri di antara tim dan Percy. Sasha mulai merasa lesu saat ini. Apa yang terjadi di sini? Anggota staf juga terkejut.